Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dengan NIM 53020230047. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kitab tafsir As-Salabi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, studi kitab tafsir klasik pertengahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kitab tafsir As-Salabi. As-Salabi itu wafat pada tahun 1275 Hijriah atau 1858 Masehi. Beliau adalah seorang ulama dan mufasir terkenal dari Mesir. Nama lengkap As-Salabi yaitu Syekh Muhammad As-Salabi bin Al-Maliki Al-Azhari. Ia lahir di Kairo, Mesir dan mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan bahasa Arab. As-Salabi dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang Al-Quran. Nah, kemudian tafsir As-Salabi itu lebih dikenal dengan tafsir Al-Kasyaf wal Bayan fi tafsir Al-Quran. Tafsir ini adalah salah satu kitab tafsir yang terkenal dalam khazanah Islam klasik. Kemudian konteks keilmuan pada masanya yaitu pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Tradisi keilmuan Islam, khususnya tafsir, itu berkembang pesat. Para ulama berlomba-lomba menafsirkan Al-Quran sesuai dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan tafsir bil ma'sur dan pendekatan tafsir bil ra'i. Nah, kemudian As-Salabi menuliskan tafsirnya sebagai upaya memberikan pemahaman dan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dengan memadukan antara pendekatan riwayat dan analisis. Kemudian kebutuhan umat terhadap tafsir. Pada masa itu, masyarakat muslim sangat membutuhkan kitab tafsir yang dapat menjelaskan makna Al-Quran secara komprehensif dan relevan dengan kebutuhan mereka, baik dari aspek hukum, aspek akhlak, maupun kisah-kisah Al-Quran. As-Salabi ingin menghadirkan tafsir yang mudah dipahami namun tetap kaya dengan nilai ilmiahnya. As-Salabi memadukan pendekatan riwayat dengan penjelasan bahasa sastra dan gramatika Arab. Dalam tafsirnya, ia sering mengutip pandangan para sahabat, tabi'in, dan mufasir sebelumnya seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Ia juga menambahkan interpretasi yang bersifat kontekstual berdasarkan pengetahuannya. Nah, tujuan utama dari penulisan tafsir As-Salabi ini adalah untuk menjembatani pemahaman antara teks Al-Quran dengan konteks kehidupan umat. Kemudian, As-Salabi berusaha menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan keilmuan Islam. Tafsir Al-Salabi menjadi rujukan penting dalam kajian tafsir setelah masanya. Karya ini juga memberikan kontribusi terbesar dalam memperkarya literatur tafsir, khususnya dalam pendekatan narasi kisah-kisah Al-Quran atau qasas Al-Quran. Kemudian sistematika penafsiran dalam tafsir As-Salabi itu dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada metode tafsir bil ma'sur yang berbasis pada riwayat. Nah, sumber utama dalam metode ini, As-Salabi banyak menggunakan riwayat dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian, beliau juga sering mengutip hadis atau asar, yaitu perkataan sahabat dan tabi'in untuk memperkuat penafsiran ayat tersebut. Nah, meski sering menggunakan riwayat, isnad atau rantai periwayatan yang disajikan terkadang kurang diteliti secara kritis. Kemudian, As-Salabi ini sering mencantumkan berbagai qiraat atau varian bacaan Al-Quran, terutama ketika bacaan tersebut berpengaruh terhadap makna ayat Al-Quran. Nah, salah satu ciri khas tafsir As-Salabi itu banyaknya kisah-kisah Israiliyat. Nah, Israiliyat ini adalah
riwayat atau kisah dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat tertentu, terutama dalam kisah para nabi. As-Salabi juga terkadang mencantumkan cerita tersebut tanpa menyaring validitasnya, sehingga menjadi bahan kritik ulama lainnya, begitu. Kemudian yang keempat, ini ada kajian bahasa dan sastra. Nah, As-Salabi sangat memerhatikan makna bahasa, termasuk asal-usul kata atau etimologi, struktur kalimat, dan gaya bahasa dalam Al-Quran. Beliau juga sering menjelaskan makna kosakata yang sulit, sinonim, serta aspek balaghah atau retorika dan keindahan bahasa di dalam Al-Quran. Kemudian, yang kelima itu ada konteks asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab turunnya ayat. Nah, dalam menafsirkan ayat, As-Salabi sering merujuk kepada asbabun nuzul untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, yang keenam itu ada penekanan akidah dan ibadah. Tafsir ini juga menekankan aspek akidah, terutama yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, hari akhir, dan keesaannya. Beliau menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum ibadah meskipun tidak sekomprehensif tafsir fikih. Kemudian yang ketujuh itu ada gaya penulisan naratif. As-Salabi menyusun tafsirnya itu dengan gaya yang naratif, memaparkan penjelasan panjang dan seringkali diselingi dengan kisah atau cerita. Nah, pengaruh dari kitab tafsir As-Salabi ini yaitu tafsir ini menjadi rujukan bagi ulama setelahnya, termasuk dalam karya tafsir besar seperti tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir. Meski begitu, penggunaannya lebih selektif karena beberapa isi memerlukan kajian lebih lanjut. Nah, kemudian metode, sumber, dan corak penafsiran kitab As-Salabi ini menggunakan metode penafsiran sebagai berikut. Yang pertama itu ada tafsir bil ma'sur. Nah, tadi tafsir bil ma'sur itu menggunakan penafsiran berdasarkan hadis dan asar. Kemudian yang kedua ada tafsir bil ra'yi, yaitu penafsiran berdasarkan pendapat ulama. Nah, yang ketiga ada tafsir bil isari, yaitu penafsiran berdasarkan simbolisme dan metafora. Kemudian yang keempat ada penggunaan bahasa Arab klasik dan modern. Dan yang kelima ada rujukan kepada sumber-sumber primer seperti Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab tafsir klasik. Kemudian di dalam kitab As-Salabi, tafsir As-Salabi ini ada kelebihannya. Yang pertama itu ada bahasanya yang mudah dipahami, kemudian penafsiran yang sistematis dan terstruktur, kemudian juga penggunaan contoh dan analogi yang membantu memperjelas makna, dan ada juga pembahasan tentang hukum dan fikih yang terkait. Juga ada rujukan kepada sumber-sumber primer yang akurat. Nah, kalau kekurangannya itu mungkin ada kekurangannya, yaitu yang pertama kayak kurangnya penafsiran yang mendalam tentang aspek-aspek teologis. Kemudian yang kedua itu ada seperti tidak ada pembahasan tentang aspek-aspek sosial politik. Tapi mungkin ada, tapi saya yang nggak tahu juga ya paling ya. Terus yang ketiga itu ada kurangnya penggunaan metode penafsiran modern. Nah, kemudian pengaruh dan peran tafsir As-Salabi itu memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, terutama di Mesir dan Timur Tengah. Karena karya ini menjadi rujukan penting bagi ulama dan cendekiawan. Dan As-Salabi juga memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman tentang Al-Quran dan ajaran Islam. Seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang kitab tafsir As-Salabi menurut beberapa referensi yang saya baca. Kurang lebihnya apabila ada kata atau penjelasan yang kurang atau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.